Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif ila kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amin. Nastamir ad-dirasah ila al-hadis as-sabi'a asyara. Al-hadis utawi iki iku hadis as-sabi'a asyara kang nomor 17. Hadis yang nomor 17. Judulnya Umumul Ihsani. Umumul Ihsani, umume kebaikan. Kebaikan secara umum. Judulnya kebaikan secara umum. Maksudnya kebaikan ini menyeluruh untuk semuanya, ya, umum. Umum itu kan buat semuanya. Jadi kebaikan untuk kita semuanya, bahkan bukan hanya manusia nanti, ya, seluruh makhluk yang ada di bumi itu berhak untuk kita berbuat baik. An Abi Ya'la, diceritakan saking Abi Ya'la, rupanya Saddad bin Aus. Saddad bin Aus diceritakan dari Abi Ya'la, namanya adalah Saddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Saddadnya sahabat Nabi, Ausnya juga sahabat Nabi, dua-duanya sahabat Nabi, maka radhiyallahu anhuma, ya. Kalau satu apa? Radhiyallahu anhu. Kalau dua, radhiyallahu anhu. Kalau satu orang perempuan, radhiyallahu anha. Ini Saddad bin Aus merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dari golongan orang-orang apa kalau sekarang itu darah biru. Apa darah biru? Pejabat, pejabat kerajaan, punya darah bagus lah beliau. Aus, Saddad bin Aus, ya, beliau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga seorang alim, orang yang paham fikih, ya, alim beliau ini. Rata-rata orang sahabat dulu itu alim-alim, ya. Jangan kita kira sahabat itu enggak alim. Rata-rata, walaupun ada yang aneh-aneh dikit ada, tetap ada, ya, sahabat Nabi yang aneh-aneh ada. Tapi kebanyakan sahabat Nabi itu alim. Gimana enggak alim? Setiap malamnya ngaji lah kalau sekarang ini. Setiap malam ngaji sama Nabi, ya, atau sama sahabat ketika Nabi enggak ada sama sahabat. Jadi sahabat-sahabat zaman dulu, para tabi'in, sahabat itu siangnya kerja, ya, siangnya kerja, malamnya ngaji. Malamnya ngaji. Jadi tetap kerja. Yang jadi tukang sol sepatu, ya jadi tukang sol sepatu. Al-Khidai itu kan tukang sol sepatu, ya. Banyak pekerjaan para ulama zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, tapi tidak meninggalkan ngaji. Dia tetap ngaji. Pernah Umar bin Khattab itu nyambutin para pedagang di pasar, bawa kayu, tahu kan Umar orang keras. Mungkin dengar ada transaksi riba atau dengar ada komplainan yang enggak sesuai dengan jual beli secara
syariat Islam, akhirnya ke pasar bisa betil. Apa kata beliau? Jangan jualan kalau enggak paham fikih. Jangan jualan kalau enggak paham fikih. Itu kenapa? Karena ya misalnya ada riba dia nggak tahu, itu kan harus tahu. Khususnya kalau ke pedagang, fikih apa? Fikih jual beli berarti. Ya bukan fikih sholat, fikih wudu, bukan. Fikih jual beli. Kalau ke para pedagang, dia harus tahu mana yang riba, mana yang harus dilakukan sebagai seorang pedagang, kan jangan mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Maka ulama-ulama zaman dahulu itu ya siangnya bekerja, malamnya tidak tinggalkan ngaji. Makanya banyak yang alim. Termasuk Syaddad bin Aus, ini sahabat yang alim fikih, dan beliau adalah sahabat yang santun. Kalau saya ngomong santun nanti gak saudara? Sahabat itu siapa? Yang pernah bertemu Nabi dan masuk Islam, ya. Syaddad bin Aus ini orang alim fikih, juga orang yang santun, orang yang sopan, ya. Karena ya ada juga tetap orang yang alim tapi keras, ya ada. Siapa? Umar bin Khattab, alim banget gitu. Nabi aja di komen kok. Iya, Nabi ngomong kayak gini di komen. Karena apa? Nanya dulu beliau, ini perintah Allah apa pikiran Anda? Wahai Rasul, kalau perintah Allah nggak berani bantah, tapi kalau pikiran Nabi, ya, hasil ide Nabi, bisa beliau ngasih saran. Ini Umar bin Khattab alim beliau, tapi keras. Ya, bukan berarti alim keras ini nggak perlu. Ya, kalau semuanya alim terus santun, terus lemah lembut, nggak bisa tegas, nanti malah nggak ada ketegasan di dalam Islam. Ya, maka harus ada macam-macam Islam, itu harus ada. Yang tegas ada. Ya, nggak semua lembut. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu lembut, kalem, lembut. Termasuk Syaddad bin Aus ini lembut. Ya, Umar bin Khattab tegas banget, dan itu perlu. Ya, jangan katakan orang yang tegas itu jelek juga. Ya, tegas itu bagus. Dalam Islam kalau nggak ada yang tegas, nggak maju. Buktinya Islam bisa didakwahkan terang-terangan gara-gara siapa? Umar bin Khattab. Udah nyuruh ke Rasul, udah dakwah terang-terangan aja, nggak usah sembunyi-sembunyi. Karena ketegasan. Maka Islam juga butuh orang-orang yang tegas, enggak cuma orang yang santun, orang yang lembut, ya butuh juga. Satu sisi butuh orang-orang yang lembut, orang-orang yang santun, sisi lain butuh orang-orang yang tegas. Tapi tegasnya ini kan bukan karena emosi, ya, bukan, tapi dia berilmu. Tegasnya berilmu bagus juga. Tapi kalau tegas nggak berilmu, jangan-jangan itu emosi, bukan tegas. Ya, emosi, bedakan antara emosi dengan ketegasan, gitu ya. Syaddad bin Aus ini orang yang alim, juga beliau adalah orang yang santun, orang yang lemah lembut. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah, innallaha setuhune Allah, innallaha setuhune Allah iku kataba netepake sapa Allah, sesungguhnya Allah menetapkan al-ihsana ing gawe becik, al-ihsana ing gawe becik. Allah menetapkan kebaikan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji, ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Jadi Allah ini menetapkan kebaikan kepada segala sesuatu. Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Mas Pano, kipasnya di hidupnya hangat. Kecuali tambah satu ini kayaknya sebelah sana.
Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, semuanya. Ini menyeluruh, bukan hanya kepada manusia. Ya, Allah menetapkan kebaikan kepada makhluk hidup semuanya. Manusia kita harus berbuat baik kepada manusia. Ada hewan, kita harus berbuat baik kepada hewan. Ya, ada tumbuhan, kita harus berbuat baik dengan tumbuhan. Gimana berbuat baik? Ya merawatlah ya. Merawat tumbuh-tumbuhan. Kalau ada hewan, kita ternak hewan ya kita rawat. Ya, kita ilmu hewan kita rawat. Atau kita nggak kenal hewan apa ini, jangan diserampang. Ya, ada hewan apa ini? Ada anjing. Ya kan gitu biasanya ada anjing langsung diserampang. Kalau kucing enggak lah kayaknya. Tapi kalau anjing lewat, langsung diserampang. Jangan. Itu juga kita perlu kasihani. Anjing itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita harus berbuat baik ke semua ciptaan Allah. Jangan kalau ada anjing kok langsung diserampang dilempar batu, jangan. Ya, kalau dia tidak melukai. Kalau anjingnya melukai, mau gigit sampai ngejar ya tidak apa-apa, ditimpuk. Ya, kalau mau melukai. Tapi kalau anjingnya tidak melukai, jangan ditimpuk. Ada hewan-hewan yang sifatnya melukai dan itu otomatis boleh. Kayak apa? Ular itu kan bisa melukai, kan? Menggigit bisa. Terus apalagi kalajengking, misalnya kalajengking. Hewan-hewan yang secara alamiah itu melukai manusia. Walaupun kita nggak ganggu, kalau ada dia kita bisa digigit, ya kan? Bisa diapain lah itu. Jadi kalau hewan-hewan yang tadi secara alamiah melukai manusia ya tidak masalah. Tapi kalau dia tidak melukai manusia, jangan disakiti. Ya, hewan-hewan itu jangan disakiti. Walaupun sampai sekelas anjing. Ya, anjing itu kan hewan yang najis loh. Ya, kita juga nggak boleh kemudian melukai anjing tanpa ada alasan. Kalau ada alasan dia ngejar saya, mau gigit saya, itu anjing gila, nanti rabies, ya nggak apa-apa timpuk. Ya, kalau nggak gitu jangan. Faiza mongko tatkalane qatal tumateni sira kabeh. Mongko tatkalane qatal tumateni sira kabeh. Fa'ahsinul kitlata, fa'ahsinu mongko agawe bagus sira kabeh. Fa'ahsinu mongko agawe bagus sira kabeh. Al-kitlata ing cara mateni. Al-kitlata ing cara mateni. Ini kalau kita mau membunuh hewan itu dengan cara yang bagus. Misal ini berlaku ketika Idul Adha, itu kan mesti membunuh hewan kan, menyembelih hewan. Ataupun yang gak Idul Adha, potong ayam, itu kan membunuh hewan. Maka harus dengan cara yang baik. Ya, jangan kalau mau bunuh hewan itu pakai cara yang baik. Misal mau nyembelih sapi, itu sapi itu kan hewan yang susah dirubuhin, ya kan? Hewan yang susah dirubuhin. Ini harus pakai cara yang baik, ya. Harus pakai cara yang baik. Tapi memang susah sih. Saya bukan tim pembunuh hewan, penyembelih hewan. Kalau itu namanya apa? Apa sih? Jureha. Apa jureha? Juru sembelih hewan. Iya, itu ada komunitasnya jureha. Juru sembelih hewan. Kalau itu ada dipanggil ke juleha. Saya bukan juleha soalnya. Jadi ya kadang gimana? Harus dirubuhkan sapi itu dengan cara ditarik, didorong, ya kan? Padahal itu enggak ihsan, itu enggak baik. Itu bukan cara yang baik. Kalau mau menyembelih hewan pakai cara yang baik.
Kalau diikat kakinya, ditarik, didorong sampai berdebuk, baru ditarik disembelih, itu bukan cara yang baik. Tapi ya ini lagi-lagi praktek lah ya, praktek. Kalau belum nemu cara yang terbaik ya sudah. Kalau hanya itu cara satu-satunya, ya. Tapi kalau sudah menemukan cara yang terbaik yang tidak nyakitin, boleh cara itu dipakai. Ya, gimana contohnya? Ada satu di mana itu? Ya, adalah satu cara. Ada kerangkeng sapi, jadi sapi itu dimasukkan ke situ, ya. Jadi otomatis dia masuk, kemudian kerangkengnya itu diputar kembali. Jadi kepalanya kan udah masuk kerangkeng, langsung masuk lubang kepala sapi, diikat di situ langsung kan kalau kerangkeng nggak langsung tarik debuk gitu kan, enggak. Kalau sapi diikat ditarik itu langsung debuk. Nah, itu kan dipelan-pelan dipegangin. Itu ada rodanya. Ini kerangkeng. Ini rodanya 4. Di sini ada rodanya lagi. Jadi ketika diginiin, ini ada rodanya, tinggal didorong lagi. Ada cara begitu. Ya kalau mau itu ihsan itu cara yang bagus tanpa menjatuhkan sapi secara frontal langsung duduk. Ya, itu nggak ihsan. Sebenarnya itu nggak ihsan. Tapi kalau memang cara satu-satunya itu ya udah. Ya mau nggak? Mau. Tapi kalau ada cara yang lain dan disepakati mau pakai cara ini cara yang baik, boleh. Itu ada alatnya, silakan dibuat alatnya. Kesepakatan jamaah masjid, tapi ya nggak bisa sendiri. Kalau sendiri ya nggak bisa juga. Ide satu orang yang lainnya nggak setuju ya nggak bisa. Tetap harus musyawarah. Gitu ya. Ini cara menyembelih hewan dengan ihsan. Atau sampean mau nyembelih ayam, ya, mau disembelih kok dipukul-pukul kepalanya. Mau mati kamu. Itu nggak bisa juga. Nggak lagi mati, tok kepala ayam aja, ya, jangan gitu. Itu namanya enggak ihsan, enggak baik. Mau disembelih ketok-ketok kepalanya, udah bentar lagi mati kamu nakal. Ya, jangan. Wa idza lantat kalane zabahtum nyembelih sira kabeh. Wa idza zabahtum lantat kalane nyembelih sira kabeh. Dan ketika kalian menyembelih, fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh. Fa ahsinu mongko gawe bagus sira kabeh. Al-dzibhata ing cara nyembelih. Az-zibhata ing cara nyembelih. Ketika menyembelih hewan pun ini harus dengan cara yang bagus. Maksudnya gimana cara menyembelih hewan yang bagus, Mas Aska? Jangan bobo. Ya, perhatikan. Kalau kita mau menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, ya, kalau kambing kan rubuhnya enak lah daripada sapi yang susah. Susah itu sapi itu. Kalau ayam, apalagi ayam, kalau dirubuh dipegang aja udah. Ya, kalau kambing dirubuhinnya enak, pelan-pelan juga bisa, diangkat juga bisa, kan kuat mengangkat kambing. Tapi kalau sapi susah. Cara merubuhnya yang baik. Kalau sudah rubuh, cara nyembelihnya yang baik. Gimana cara nyembelihnya yang baik? Nyembelih pada tempatnya, ya, yaitu di leher, pangkal leher. Iya, pangkal leher. Cari urat-uratnya, kemudian disembelih. Jangan nyembelih di sini, pindah ke sini, ya, pindah-pindah aja. Atau nyembelihnya nggak dipercepat, itu nggak baik. Ya, kita kan harus menyembelih hewan itu dipercepat, ya. Nanti ada ditajamkan juga pisaunya. Cara nyembelihnya dicepatkan, jangan dilama-lamain. Kasihan hewannya, ya, kasihan. Cari di mana uratnya. Ya, ini yang tahu itu leha itu kan. Ya, urat leher ini di mana sih? Nanti belajar. Ya, kalau mau nyembelih ini dulu, seminar dulu, ya, belajar cara menyembelih hewan.
nanti kalau sudah punya sertifikatnya, nah silakan nyembelih. Saya sampai sekarang kalau disuruh nyembelih masih belum berani. Sebenarnya bisa nyembelih. Kalau nyembelih ayam mau kulino nyembelih ayam. Tapi kalau kambing, sapi nggak pernah. Kambing sebenarnya berani, cuman karena belum pernah nyembelih, takut salah, itu aja. Karena belum pernah nyembelih takut salah. Sebenarnya kalau udah sekali nyembelih, terus kedepannya ya enak-enak aja. Karena pertama ini pengalaman pertama, kalau salah kisi-kisi katanya Ustaz nyembelih korban salah, kisi-kisi. Makanya harus belajar dulu, ya. Harus belajar dulu untuk nyembelih hewan semodel kambing dan sapi. Kalau ayam, ya ayam tinggal potong aja. Yang penting jangan terputus ya. Yang penting lehernya jangan sampai putus, kerongkongannya aja sudah kepotong. Ya. Gitu. Jangan terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika. Gerak langsung putus. Ya, jangan. Oke, kemudian wal yuhidda lan becik ngelandepake, wal yuhidda lan becik ngelandepake ahadukum sapa ahadukum salah siji sira kabeh, ahadukum salah siji sira kabeh safratahu ing mat apa pisau ahadikum ing pisau ahadikum, mata pisau, safroh mata pisau. Wal yurih lan becik lembut lan becik lembut sira zabihatahu ing hewan sembelihane ahadikum, zabihatahu ing hewan sembelihane ahadikum. Nah ini lanjutannya. Cara kita berbuat baik dalam menyembelih dengan menajamkan pisaunya. Kalau mau menyembelih hewan, pastikan pisaunya tajam. Ya, ini udah tajam yakin, jangan terlalu yakin, dicoba dulu, dites dulu. Kalau udah yakin tajam, langsung gas. Ya. Tapi kalau belum tajam, apalagi karena udah disimpan lama, pisau ataupun golok itu kalau disimpan lama kan, ya bisa jadi dia ketajamannya menurun, ya kan? Karatan, apa? Apalagi habis disimpan lama harus diasah dulu, diasah dulu. Mau nyembelih ayam bagus ngasah pisau dulu, ya biasa, jangan langsung. Walaupun sampean ngerti ini tajam, ini udah sering saya nyembelih tempe, irisin tempe ini tajam, jangan, bandingannya tempe beda, ya leher ayam, leher kambing bandingannya tempe beda, ya mau nyembelih ayam pisaunya ditajamkan dulu, baru nanti disembelih ayamnya, gitu. Sama kayak ibaratnya juga, nanti kalau sampean jadi juru sembelih hewan, ditajamkan dulu goloknya, ya. Jadi pas malam takbiran sampean gosok apa? Ngasah golok. Satu hari sebelum penyembelihan diasah goloknya biar tak tajam. Kenapa? Karena kalau tajam cara nyembelihnya cepat, ya, nggak menyiksa hewan. Kalau tumpul itu hewan tersiksa. Ketika hewan tersiksa, Anda bisa dalam kategori menyakiti hewan. Orang yang menyakiti itu berdosa. Ya, tuh. Nyembelih pun bahkan bisa kena dosa kalau enggak perhatian sama hewan. Salah satunya dengan pisaunya, goloknya enggak diasah, enggak dilandepin dulu, ya. Maka kalau mau nyembelih ayam, sapi, kambing, itu pisaunya, goloknya harus dilandepin dulu, diasah dulu, ya. Kemudian berbuat baiklah ketika menyembelih. Nah, ini sering kita melihat kejadian sapi lolos waktu Idul Adha, nyeruduk yang nyembelih, ya. Sering. Ini bisa jadi karena sapi ini trauma. Sapi ini trauma. Kenapa trauma? Mungkin dia melihat hal
kawannya digorok, ya. Ngelihat kawannya disembelih, bisa jadi loh. Kan hewan juga punya perasaan, ya. Hewan juga punya perasaan, bukan cuma manusia. Dia ngelihat kawannya disembelih, trauma dia, terus mencak-mencak, akhirnya lepas kabur ke jalanan, sampai kabur ke kali, ke got, yang nyembelih macam-macam lah itu Idul Adha ya, macam-macam. Nah itu bisa jadi, ini bisa jadi ya, karena dia trauma ngelihat kawannya sesama hewan disembelih. Maka gimana kita berbuat baik kepada hewan, ini khususnya pas Idul Adha. Kalau mau nyembelih hewan, yang disembelih jauhkan dari yang belum disembelih. Kalaupun dekat, nggak bisa, nggak jauh, orang tuanya cuma sini aja, tutupin pakai banner, ya, atau pakai terpal, tutupin. Ini yang belum disembelih nih, tutupin, biar dia nggak bisa melihat kawannya disembelih. Ya, jangan malah, ayo ini golongnya ini, jangan, sembelih kamu lakukan. Ini kamu bagian nomor 3 ya, nah, tes dulu. Trauma dia nanti, ya, malah tes dulu digesek-gesekin ke lehernya, jangan, ya, nggak boleh, itu nggak berbuat baik gitu. Atau dia udah masuk gilirannya, oke, sapi nomor 1, Parno, dibawa ke depan. Nah dibawa ke depan, yang penjaganya udah gini-gini. Oh, ini bangsa saya, ini yang nomor pertama, jangan, ya, jangan gitu, karena dia yang ngelihat golok trauma juga nantinya, ya, ditarik, mau dirubuhin, nggak dirubuhin karena takut dulu dia sama golok, akhirnya dia ngamuk, ya kan, yang megang tali ketarik akhirnya. Nah lepas macam-macam itu. Jadi ketika hewan ini mau disembelih, sumputin goloknya, ya, jangan dilihatin. Makanya kan kalau yang nyembelih itu sebagusnya ya dia punya sarung golok, ya, disarungin. Nah ketika hewannya datang ya jangan dilihatin goloknya, disumputin aja, jangan malah dibuka kayak samurai. Sini. Ini itu nakutin hewan, namanya dia tidak berbuat baik kepada hewan. Paham ya? Jadi jangan kayak gitu. Kalau sampai nanti yang cowok, cewek nggak mungkin jadi pemotong kan, nggak mungkin jadi juleha ya. Ya kalau cowok mungkin jadi juleha nantinya, juru sembelih hewan. Nah jangan kayak tadi, ya, jangan nakutin hewan dengan golok. Kalau punya goloknya sumputin, jangan sampai dilihat sama sapi atau kambingnya. Dan ketika pemotongan, yang tidak dipotong harus ditutupin. Untuk apa? Biar dia tidak melihat hewan yang dipotong. Itu kalau bisa, cara merubuhin sapinya pun cari cara yang terbaik, tidak nyakitin hewan itu kalau bisa. Rawahu Muslim, diceritakan iki hadis saking Imam Muslim rahimahullah. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.